Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel gua. Jadi kali ini kita dipinjemin temen mobil yaitu Karimun Estilo tahun 2011. Karimun ini dibeli baru saja ya, baru beberapa bulan yang lalu. Masih grass, masih kinclong. Dan Karimun ini mesinnya itu 1000 cc, 5 percepatan manual. Terus bentuknya rada membulat kayak Vios kemarin ya, kayak Vios kemarin. Terus di sini grillnya seperti ini, cakep menurut gua. Apalagi kalau chrome-nya nggak ada ya, gua nggak terlalu suka chrome. Terus di bagian bawahnya ada fog lamp, tapi kayaknya fog lampnya ini di silent ya. Gua nggak tahu itu fog lampnya tambahan atau memang sudah ada gitu. Terus headlampnya masih halogen biasa, dan lampu sennya di atasnya di sebelah sini masih halogen juga, dan lampu kecilnya ini sudah diganti LED oleh pemiliknya. Lalu selanjutnya di bagian kacanya, mobilnya tuh dari depan tuh rada bulat terus kecil lucu ya, terus tapi di kacanya ini besar gitu, jadi sepertinya visibilitasnya itu bagus begitu. Jadi untuk yang ini yang generasi kedua ya. Kalau yang generasi pertama itu bentuknya kotak, itu cc-nya lebih besar, 1100 cc, tapi tenaganya lebih besar ini. Kalau ini cuman 1000 cc, tapi tenaganya lebih besar ini ya, itu karena kemajuan teknologi ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke bagian sampingnya. Oke, jadi ini untuk bagian sampingnya, dia juga ada lampu sen di sebelah sini. Lalu kaca spionnya ini udah electric mirror, tapi belum retract, belum electric retract. Terus di sini sudah ada talang air, dan bagian handle pintunya model tarik, tarik ke atas. Terus bagian sektor kaki-kakinya itu sudah diganti. Aslinya itu adalah ring 13. Kalau ini adalah ring 15. Gitu. Jadi dia pakai velg TE37. Tapi menurut pengakuan si yang punya, bahwa fitmentnya itu, fitment bannya kaki-kakinya itu harus pas. Karena kalau tidak dia akan gasruk gitu. Jadi mobil ini biasanya dibawa 3 orang atau 4 orang itu sudah gasruk kalau dia tingkat velgnya itu nambah dari ring 13 ke ring 15. Makanya dia diganti ke ban yang lebih tipis gitu, dan dikasih stopper karena travel suspensinya itu lumayan panjang, jadi dia sering gasruk untuk di bagian belakang begitu. Jadi seperti inilah bagian sampingnya, bulat-bulat dari depan sampai belakang, bulat-bulat. Dia lucu ya, kayak artis Korea, lucu. Sektor kaki-kaki sudah diganti, aslinya bukan begini, ring 13, sudah electric mirror, tuas pembukaan pintunya seperti ini, dan sudah ada sen di bagian fendernya begitu. Oke, kita lanjut langsung ke bagian belakangnya. Oke, kita sudah ada di bagian belakangnya. Jadi di sini polos aja ya, belum ada spoiler, belum ada defogger, dan stop lampnya bentuknya mirip Innova versi mini ya, Innova yang lama tuh bentuknya. Terus dia belum ada sensor parkir, dan di sini sudah ada kamera mundur, tapi ini kameranya sepertinya tambahan. Sepertinya head unitnya juga sudah diganti berarti begitu. Dan tuas penarikannya di sini mending ini ya, daripada LCGC yang dulu itu harus dari bagian depan supirnya untuk ngebukanya. Nah, mendingan yang Karimun ini dia sudah ada tuas untuk menarik bagasinya. Oke. Untuk bagian bagasinya seperti ini, lumayan luas di kelasnya, jadi dia bisa bawa koper ukuran besar. Satu koper ukuran besar bisa bawa 2 koper ukuran sedang. Terus kalau untuk bawa stick golf kayaknya harus dilipat ya, dilipat di baris keduanya begitu. Terus di bawahnya ini sepertinya sudah direstorasi, aslinya nggak seperti ini. Di bawahnya itu ada ban serep pelek kaleng ukuran 13 inch gitu. Jadi karena susah bukanya,
udah pernah dicoba, susah. Jadi harus ngelipet ini dulu. Jadi ya kita kasih informasinya aja kalau misalkan di bawah, bagian bawahnya itu ada ban serep ukuran 13 inch pelek kaleng. Begitu. Oke, selanjutnya kita bahas bagian interiornya. Oke, jadi kita sudah di dalam interiornya. Jadi nuansanya itu coklat dan beige. Dimana gue suka sih dengan warna ini. Perpaduannya bagus dan jarang gitu. Biasanya kalau nggak beige, hitam gitu. Jadi terkesannya mewah gitu. Dan materialnya itu masih plastik biasa. Wajar sih di kelasnya memang begitu. Terus untuk bagian setirnya ini masih fix. Nggak bisa diatur fix dan teleskopiknya, jadi tilt dan teleskopiknya. Jadi di bagian posisi mengemudinya ini kurang ergonomi begitu. Terus di bagian AC-nya lengkap, ada arah semburan lengkap, terus ada pemanas. Nah, jadi ini kayaknya sih nggak kepake sih di Indonesia karena Indonesia tropis ya, jadi nggak cocok. Terus di bagian head unitnya sudah diganti. Aslinya nggak seperti ini single din, cuman sekarang udah double din. Merek Intersize gitu. Dan sudah ada Twitternya ini juga sudah di restorasi. Bukan restorasi, sudah diubah di pilar A. Jadi mereknya ini Venom gitu. Jadi mungkin yang punya ini mengutamakan audio ya, gitu. Jadi kalau untuk posisi duduknya dia cuman bisa naik turun seperti ini dan sliding aja gitu. Jadi untuk pengaturan nggak banyak. Jadi dia kurang ergonomi posisi duduknya. Terus di sini sudah ada headrest. Headrestnya sudah bisa diatur ketinggiannya. Dan di sini headroomnya tinggi sekali, sangat jauh. Terus di bagian tuas giginya seperti ini. Tapi menurut pengakuan si ownernya, kalau kita misalkan mau masuk ke gigi mundur itu sering nyangkut. Nah, untuk kalian yang punya pengalaman mengemudi Karimun Estilo, apakah sama pengalamannya sering nyangkut untuk gigi mundur atau tidak, itu kalian bisa komen di kolom komentar begitu. Dan di sini ada sun visor, ada tempat penyimpanan kartu, lalu di sini ada sun visor belum ada kacanya. Di sini ada box terbuka yang lumayan besar, bisa untuk naruh HP dan lain-lain. Terus di sini ada boxnya juga lumayan besar. Terus di bagian sininya ada cup holder. Oke, ada cup holder. Terus di sini ada asbak gitu. Di tahun segitu mungkin masih boleh ngerokok ya di jalan. Kalau sekarang udah nggak boleh lagi. Gitu. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka untuk taruh koin. Lalu di sini bagian AC-nya puter-puter sama seperti Vios dan Agia. Lalu di sini ada electric mirror. Dan di sini ada pengaturan ketinggian headlamp gitu. Biasanya pengaturan ketinggian headlamp ini ada di mobil-mobil premium. Nah, di sini ada gitu. Jadi lumayan bagus. Jadi kalau misalnya kita bisa mengaturnya, kita bisa mengarahkan itu ke jalan, bukan ke mobil pengendara lain. Karena itu bisa menimbulkan silau dan akhirnya terjadi kecelakaan. Begitu. Ya mungkin begitu untuk bagian depannya. Kalau begitu kita langsung ke bagian baris keduanya. Oke, sekarang kita sudah ada di baris bagian keduanya, di mana ini posisi duduk gua. Dan ini tersisa 3 jari lagi ya. Jadi kalau untuk kelegaan ini kurang lega begitu. Terus paha kita nggak tersangga dengan baik duduk di belakang. Jadi mungkin untuk perjalanan jauh nggak terlalu nyaman ya duduk di baris keduanya. Terus di sini, oh ya, gue mau ngasih tahu kalau joknya sudah diganti, jok kulit sintetis ya. Dimana di sini lumayan nyaman gitu. Kalau aslinya itu fabric bahannya. Terus di sini ada tempat penyimpanan juga. Tapi di bagian pintunya
itu tidak ada tempat penyimpanan sama sekali begitu. Dan di sini ada power window, tapi power window-nya itu kayak tempelan ya, jadi nggak jadi satu sama armrest, nggak jadi satu. Jadi di sini dia terpisah gitu. Terus di sini ada tempat pemegangan dan headroomnya di sini lumayan luas, lega ini. Kalau orang yang lebih tinggi dari gua mungkin masih lega untuk kepalanya. Terus di sini ada headrestnya bisa diatur ketinggiannya, dan di sini ada seat belt 2 titik begitu. Jadi di sini mobil ini diperuntukkan 2+2 ya, 2 di depan dan 2 di belakang. Kalau ingin 3 penumpang, mungkin yang di tengah ini cocoknya untuk anak kecil, karena kalau misalkan nggak ada headrest itu bahaya, bisa patah leher, amit-amit kalau ada kecelakaan bisa patah leher gitu. Terus apa lagi ya? Ya mungkin itu aja. Terus kita langsung lanjut ke impresi berkendaranya. Let's go. Oke, kita sudah ada di dalam kabin Karimun Estilo tahun 2011. Di mana di sini kita mulai jalan dari jalan yang agak sedikit tidak bagus, dan kita melewati masjid, guys. Udah mau azan, malah nge-review, bukannya sholat kamu. Malah nge-review kamu. Aduh, astagfirullah. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau peredamannya itu sangat kurang ya. Ya tapi wajar lah, mobil di kelasnya memang peredamannya tidak ada yang bagus. Jadi suara motor itu masuk. Beda dengan Honda ya. Kalau Honda itu mau harga 500 juta itu suara kolong tetap masuk. Oke, maaf ya julidnya. Jadi di sini posisi mengemudinya itu kurang ergonomi ya. Ini terlalu rendah. Harusnya bisa dikatasin lagi. Duduknya itu sangat tinggi, jadi terlihat alam semesta terlihat dengan jelas. Dan yang gue rasakan adalah kalau tenaganya ini, gue nggak tahu ya, apa karena sudah ganti knalpot atau bukan. Jadi gigi 2-nya itu panjang sekali gitu untuk pindah ke gigi 3 gitu. Gue nggak tahu nih apa pengaruh knalpotnya atau memang karakternya seperti ini. Nah, Estilo generasi ini itu generasi kedua ini. Jadi mobil ini jadi 1000 cc ya, yang tadinya 1100 cc, tapi horsepower-nya meningkat dan torsinya meningkat. Yang tadinya 63 horsepower jadi 67 horsepower, dan torsinya yang tadinya 84 menjadi 90. Nah, dimana itu sangat positif ya. Jadi lumayan lah untuk di dalam kota gitu. Nggak boyo-boyo amat gitu tenaganya. Masih oke. Masih bertenaga. Untuk bodinya yang kecil ini ya, dia masih bisa menopang dengan sangat baik. Lalu untuk bagian setirnya ini jujur aja kurang direct. Dan kalau misalkan dalam posisi berhenti ingin parkir, itu setirnya berat tapi dia tidak direct, jadi ini kurang sinkron. Menurut pengakuan si owner ada kerusakan di power steeringnya begitu, tapi belum dibenarkan ya. Jadi kalau misalnya kalian punya pengalaman memakai Estilo itu setirnya bagaimana, itu kalian bisa komen di kolom komentar begitu. Nah, tuh. Jadi dia kalau misalkan agak mengkol gitu, mengkol ke kiri dan ke kanan, dia ada jeda gitu, nggak langsung mengkol gitu. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya bagian persneling gigi. Ini gue nggak tahu ya, apakah kursinya ini yang menghambat pergantian giginya. Ini kayak sering nyangkut gitu. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Kalau mau gigi mundur tuh sering nyangkut di bagian joknya. Jadi kadang pengen gigi 2, taunya gigi 3 gitu. Jadi dia sering melakukan prank ya. Mobil ini prank ke pengemudinya sendiri.
Nah, seperti itu. Lalu untuk bagian remnya, remnya itu, ntar, gua rasain dulu, gua rasakan dulu. Ya, dipastikan tidak ada mobil, lalu kita ngerem, sit, ada jeda men, berarti, berarti remnya ini harus pakai aba-aba ya, perhitungan yang kuat. Set, oh, iya. Ada, dia tidak terlalu pakem ya, jadi yang kalau untuk ke apa? Untuk daily ya, tiap hari dalam kota aja ini cukup. Cuman kalau misalkan untuk di dalam tol, mungkin kita harus ada jeda untuk ngerem mendadak gitu. Karena ternyata pas tadi gue coba itu remnya agak delay sedikit gitu. Dalam jalan itu 1 detik pun berharga guys. Nah, seperti itulah mobil Karimun Estilo ini ya. Jadi kita bahas dulu kekurangannya. Kalau untuk kekurangannya adalah yang pertama, mobil ini persneling giginya tidak enak karena kita sering sekali salah oper gigi, yang pertama. Terus yang kedua, mobil ini limbung maha dahsyat ya. Jadi kalau misalnya kita mau belok, kayak mau mental gitu. Terus yang ketiga adalah kalau kita mau modifikasi velg, kita mau ganti velg, terus mau ban, itu fitment bannya harus pas sekali. Karena apa? Kalau misalnya kegedean sedikit, itu nyangkut, nggak bisa mengkol. Kalian tahu mengkol? Itu bahasa Indonesia kan? Mengkol? Oh iya, mengkol. Nah, jadi susah untuk belok lah, benar tuh, susah untuk belok. Jadi fitmentnya misalkan kalian ganti aslinya ring 13 itu aman, kalian ganti ke ring 15 agar supaya dia menjadi tampan, itu fitmentnya harus benar-benar diperhatikan. Bannya tidak boleh ketebalan dan tidak boleh terlalu celong. Begitu. Nah, itulah 3 kekurangannya. Lalu, apakah kelebihannya? Nah, kita bahas kelebihan dari mobil Karimun ini. Yang pertama, dimensinya kecil. Walaupun dimensinya kecil, tapi terlihat saat kita duduk di dalamnya itu terlihat agak luas gitu. Jadi kita kena prank lagi sekali lagi sama mobil ini. Dia tuh dari luar itu kayak kecil gitu, terus kayak sempit. Tapi pas di dalam posisi mengemudi dan di samping si pengemudinya, di penumpang sebelah kiri itu terlihat luas. Ini karena kacanya yang besar, terus posisi mengemudinya tinggi, jadi terlihat sangat luas, seolah-olah mobil ini tidak sempit gitu. Nah, terus yang kedua adalah keunggulan mobil ini itu, mobil ini mesinnya itu mudah untuk dirawat gitu. Bengkel manapun bisa untuk merawatnya. Nah, kalau sampai ada bengkel yang tidak bisa merawat mobil ini, itu harus dipertanyakan. Mungkin saja waktu di STM dia tidak pernah masuk. Nah, lalu itu, jadi untuk merawat mesin mobil ini tuh bengkel dari ya. Jadi untuk kalian yang punya mobil ini, sepertinya agak rugi kalau misalkan kalian harus ke dealer. Lebih baik bantulah UMKM ya. Nah, karena mobil ini mudah gitu, spare partnya lumayan banyak dan perawatannya mudah ya. Walaupun gue nggak ngerti mesin sih, kata orang-orang sih begitu ya. Nah, terus yang ketiga, kelebihan dari mobil ini adalah irit banget bos. Nah, jadi dia ini tidak akrab dengan Pertamina karena irit, jarang dia isi 200.000 bisa seminggu, kata yang punya ya. Katanya sih seperti itu. Jadi 200.000 itu full tank, terus bisa pakai pemakaian seminggu. Sama RE King, borosan RE King, dahsyat. Jadi mobil ini untuk kalian yang istilahnya mencari mobil dengan kemudahan berkendara di dalam kotanya, bisa selap-selip masuk gang sempit. Lalu kalian mencari mobil yang irit, kalian mencari mobil yang jarang ke bengkel. Walaupun mobil ini sudah agak tua, ya nggak tua-tua amat, tapi mobil ini jarang ke bengkel gitu. Jadi termasuk badak lah mesinnya itu, nggak. Jadi ini adalah
pilihan mobil yang tepat untuk kalian. Tapi kalau kalian mengidolakan mobil yang dikendarainya asik, lalu mobil yang body rollnya minim, posisi mengemudinya enak, ini bukan pilihan kalian. Oke? Gua rasa sampai di situ aja video kali ini, sudah terlalu panjang ya. Ini karena mau dipakai sama ownernya. Jadi demikian video singkat ini, semoga bermanfaat untuk kalian yang mencari mobil second, atau mudah-mudahan sedikit menjadi ilmu yang kalau misalkan ada salah-salah kata, mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.